baru 2021. Sudah 1 tahun ya, kelihatannya kita nggak ketemu. Dan hari ini kita ketemu lagi di meeting kita yang pertama. Nah, jadi bagaimana kita harus memulai tahun 2021 ini dengan luar biasa? Yang pertama yang saya bilang adalah benarkan dulu cara kita berpikir, mindset kita. Jadi 2021 akan baik atau buruk, itu tergantung dari bagaimana kita memandang. Sama seperti awal tahun 2020, saya juga bilang, waktu ada COVID, saya juga bilang, yang penting itu mindset kita. Pada waktu kita bilang, waduh, COVID ini bakal susah. Dan yang terjadi apa? Bagi mereka yang berpikir susah, ya akhirnya bisnisnya di properti juga jadi susah. Nah, 2021 menurut saya adalah tahun yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena 2021 vaksin sudah ketemu. Walaupun bilang ada varian baru dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa 2-3 bulan terakhir di akhir tahun 2020 itu frekuensi transaksi itu meningkat secara luar biasa. Bahkan mendekati libur tahun baru pun, itu jumlah respon pun masih cukup tinggi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa 2021 adalah kesempatan terakhir bagi investor untuk mendapatkan barang murah. Karena setelah 2021, semuanya akan kembali normal. Dan artinya apa? Harga-harga akan kembali naik. Jadi teman-teman di sini prepare yourself, hubungi penjual kalian yang memang semuanya butuh uang, reposisikan harga supaya teman-teman bisa panen transaksi di tahun ini. Maka dari itu, hari ini di awal tahun, belum nih di awal tahun, biasanya awal tahun kan kita ngomong mengenai goal setting lah dan apa. Nah, kita langsung ngomong mengenai prosedur transaksi. Karena saya yakin bahwa awal-awal tahun kita sudah akan panen transaksi. Maka dari itu hari ini kita akan mendengarkan training dari Pak Yusuf mengenai prosedur transaksi. Jadi teman-teman nanti nggak bingung. Kalau sudah transaksi harus ngapain nggak bingung. Nah, maka dari itu ini ada training singkat dari Pak Yusuf mengenai prosedur transaksi. Oke, silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Andi. Jadi setiap closing kita kan, terutama yang baru itu pasti kan bingung mau ngapain setelah closing. Nah ini kan nanti saya bicara bentar mengenai prosedur transaksi, karena kan ada transaksi secondary itu unik. Jadi kan macam-macam, ada yang sertifikatnya di bank, ada yang waris. Nah itu akan saya jelaskan nanti ya. Langsung saya share screen aja ya. Oke, dari setiap kita ini ya negosiasi dan deal transaksi, UTJ itu wajib masuk ke kantor. Jadi semua transaksi secondary UTJ-nya harus masuk ke kantor. Ini untuk keamanan komisi kita juga. Jadi juga untuk keamanan untuk buyer. Jadi misalkan ada apa-apa di sertifikat atau salah satu membatalkan transaksi, itu kita bisa mengcover karena UTJ-nya ada di kantor. Tapi kalau UTJ-nya ada di penjual, nanti ribet, misalkan tiba-tiba penjualnya sakit. Nah, itu kita tidak bisa mengklaim lagi pengembalian uangnya. Jadi nanti marketing akan bertanggung jawab kalau seperti itu. Jadi usahakan setiap transaksi UTJ-nya masuk ke kantor. Data apa yang diperlukan untuk setelah masuk ke kantor? Jadi setelah UTJ masuk ke kantor, teman-teman nanti minta kopi KTP atau difotokan via HP, KTP pembeli dan penjual. Nah ini, setelah itu kita bisa ngisi form transaksi kalau ada. Jadi kalau di kantor itu ada form transaksi, teman-teman wajib mengisi form transaksi. Ini untuk memudahkan kita juga. Jadi kalau form transaksi itu isinya closing-nya di mana, harga berapa, jadi detail transaksinya, alamatnya di mana, gobrok atau tidak, nah, seperti itu.
jika kantor masing-masing itu ada form transaksi, ini akan membantu teman-teman semua supaya juga untuk admin sangat membantu sekali. Jadi kita tidak langsung tanya-tanya lagi, tinggal ngisi form itu dikasihkan, bisa dibuatkan MOU. Kalau kita pegang listing, usahakan kalau terjual kita pesan banner terjual atau tersewakan. Ini kita akan mendapatkan respon untuk dari vendor, jadi bisa mendapatkan listing kembali kalau kita pasang banner terjual atau tersewakan di properti yang sudah kita jual. Setelah UTJ masuk, teman-teman buat MOU di kantor. Jadi pada umumnya itu MOU dibuat di kantor pemegang listing. Cuman kalau ada kesepakatan tersendiri bisa di kantor buyer. Cuman kalau kita kobruknya dengan PT, broker tradisional, nah itu MOU-nya wajib di kantor yang kantor kita. Data yang diperlukan untuk MOU, kopi KTP pembeli, penjual, data properti. Ya ini kalau teman-teman sudah ngisi form transaksi, sudah tidak perlu lagi ngisi data-data ini karena sudah ada semua di form transaksi. Jadi data propertinya di mana, harga berapa itu semua ada di form transaksi kalau kantornya sudah ada form transaksinya. Kalau belum ya nanti MOU itu menyerahkan data properti, alamat, spesifikasi, harga, kobruk atau tidak itu nanti diserahkan di MOU. Setelah itu teman-teman masukkan berkas ke notaris. Hasil transaksi, UTJ masuk kantor, bikin MOU, masukkan data ke notaris atau KPR. Data yang dibutuhkan untuk KPR, kopi sertifikat, kopi PBB, dan IMB. Jadi kalau UTJ sudah masuk, itu vendor harus mau memberikan kopi sertifikat, PBB, dan IMB karena harganya sudah ada UTJ. Untuk sertifikat asli IMB ini kalau tidak pakai KPR, ini langsung diserahkan ke notaris karena butuh yang namanya proses checking sertifikat. Karena checking sertifikat ini harus pakai yang asli. Kopi KTP, KK, kopi akte nikah, dan NPWP. Setelah AJB nanti yang perlu dibawa untuk AJB, invoice, komisi, kwitansi sisa pembayaran atau pengembalian DP. Jadi kalau UTJ-nya itu lebih besar dari komisi, teman-teman bawa kwitansi sisa pengembalian UTJ. Jadi untuk pengembalian ke vendor sekalian memberikan invoice dan kwitansi komisinya. Bagaimana proses transaksinya? Nah, ini proses transaksinya akan saya jelaskan di sini. Jual beli merupakan proses peralihan hak yang dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang dan tunai. Jadi yang namanya AJB itu tidak bisa dicicil. Kalau dicicil namanya IJB, bukan AJB ya. Kalau AJB pasti tunai, sudah lunas. Ya ini untuk sekedar tahu aja kalau camat itu juga sebagai PPAT sementara, tapi kalau di Surabaya sudah tidak dipakai. Yang dipakai itu notaris. Dalam transaksi jual beli tanah atau bangunan, biasanya PPAT bersangkutan meminta data-data standar seperti berikut ini. Jadi data penjual itu asli sertifikat, asli IMB atau blueprint. Blueprint ini jika ada, jika tidak ada, kalau bayarnya mau boleh tidak pakai blueprint. Jadi IMB aja yang satu lembar. Tapi misalkan teman-teman nanti tidak ada blueprintnya, itu bisa minta turunan blueprint di Pemkot. Jadi bawa ya, kopi IMB-nya sama kopi sertifikat ke Pemkot nanti dapat blueprint-nya. Kalau memang sudah ada IMB-nya. Jadi ini mudah, kalau tidak ada blueprint mudah bisa minta ke Pemkot. Untuk asli PBB tahun terakhir dan bukti bayar. Nah PBB ini kan sekarang bisa online. Kalau khusus untuk Surabaya itu teman-teman bisa buka PBB online, di-search aja di Google PBB online. Nanti akan keluar masukkan KTP Surabaya sama nomor NOP-nya, nomor objek pajaknya. Nah, di situ nanti teman-teman klik sudah keluar PBB tahun terakhir.
Jadi sekarang nggak perlu minta ke kelurahan, ke RT RW, PBB itu bisa dibuka di online. Jadi lebih mudah, enggak kayak dulu. Kalau dulu enggak ada PBB harus ke kelurahan, harus ke RT, mencari PBB-nya sekarang di mana. Kalau sekarang enggak perlu. Asal ada nomor NOP-nya, tinggal diklik di PBB online, nanti teman-teman bisa ngeprint sendiri. Itu sudah ada yang terbaru, bisa dicek juga belum bayar berapa tahun. Nah, jadi bisa lebih detail di online daripada minta di kelurahan. Dibutuhkan juga asli bukti bayar listrik, PDAM, telepon kalau ada di bulan terakhir. Kan nanti kalau ada tunggakan itu kan masih tanggungan penjual. Kopi KTP suami istri, kopi KK, kopi akta nikah, surat keterangan WNI atau ganti nama. Kalau sudah pernah ganti nama nanti diminta sama notaris bukti ganti namanya, itu ada. Kopi NPWP, akte waris dan surat keterangan waris jika atas nama di sertifikat itu setelah meninggal. Jadi dibutuhkan akte waris. Untuk data pembeli itu kopi KTP suami istri, kopi kartu keluarga, akte nikah dan NPWP. Bagaimana jika sertifikat masih dijaminkan di bank? Jadi ini ada tahapan-tahapannya, ada beberapa cara. Penjual harus mengambil sertifikat di bank dengan melunasi sisa hutang di bank. Jadi minta surat keterangan lunas dari bank, nanti bisa untuk pengurusan roya di BBN. Jadi teman-teman kalau transaksi sertifikatnya baru sekolah di bank, baru lulus, itu nanti dicek dulu, sudah dicoret belum hak tanggungannya. Kalau belum itu berarti belum diroya. Nah itu tidak bisa ditransaksikan, harus diroya dulu. Jadi dicoret hak tanggungannya di BBN. Nah itu dibutuhkan surat lunas dari bank untuk pengantar roya. Masa waktu pengurusan roya kurang lebih 1 minggu. Tapi kalau molor lama itu 1 bulan. Jadi transaksinya bisa mundur kalau belum diroya. Jadi ini kalau teman-teman listing bisa langsung ditanyakan, misalkan sudah pernah sertifikatnya baru lulus dari bank, ditanyakan sudah roya apa belum. Karena kalau belum roya nanti ini mengundur waktu juga. Jika penjual belum memiliki uang untuk melunasi hutangnya, maka pembeli bisa memberikan DP untuk membayar sisa hutang di bank. Tapi ini tidak langsung dibayar begitu aja, harus dengan ikatan jual beli. Jadi pemberian uang muka ini di depan notaris, notarisnya harus notaris yang kerjasama dengan bank tempat sertifikat itu dimasukkan, dianggunkan. Jadi sertifikat jadi berada di notaris, tidak di bank lagi. Nah, itu harus dengan IJB, ikatan jual beli, supaya pembelinya juga aman, uangnya masuk dalam jumlah besar, tapi sertifikatnya masih di bank. Nah, ini di jalan keluarnya yaitu pakai notaris yang kerjasama dengan bank tersebut. Jika pembeli membeli dengan KPR juga, nah ini agak ribet, karena ada bank ini kan tidak mau mengeluarkan uang kalau sertifikatnya belum masuk. Sedangkan bank satunya itu tidak mau mengeluarkan sertifikat kalau belum dilunasi. Jadi ini teman-teman nanti kalau akan mengalami seperti ini. Nah, ini kan caranya yaitu dengan mencari notaris yang kerjasama di 2 bank tersebut. Jadi kan tidak semua bank itu bisa take over jual beli. Nah, teman-teman kalau kliennya mau beli pakai KPR, ternyata sertifikatnya masih di bank, itu carikan bank yang bisa take over jual beli. Setelah itu cari notaris yang sama, notaris yang kerjasama di 2 bank tersebut. Jadi minta data list notarisnya dari bank satu sama bank satunya. Nanti mana notaris yang kerjasama di 2 bank tersebut, baru itu prosesnya bisa lebih mudah. Bagaimana jika nama yang tercantum sertifikat sudah meninggal? Ini kan yang waris tadi. Jadi yang berhak melakukan transaksi jual beli adalah ahli warisnya.
Ada yang dibutuhkan untuk properti waris, yaitu kalau warga pribumi ngurus surat keterangan warisnya bisa di kelurahan. Jadi semua ahli waris oleh camat, jadi ada tanda tangan camat. Tapi kalau warga turunan itu ngurusnya di notaris, karena perlu tanda tangan ke Jakarta, ke Menteri HAM. Jadi ini waktunya lebih lama. Kalau dikeluarkan cepat, selama Pak Lurahnya ada di kantor, 1 hari jadi. Tapi kalau di notaris ini lama, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, gantung notarisnya punya koneksi di Jakarta enggak untuk tanda tangan itu. Terus butuhkan juga kopi KTP semua ahli waris, kopi akta kelahiran semua ahli waris, keluarga, akta nikah semua ahli waris. Ini semua kalau belum ada itu kita ngurus. Kalau kita mengharapkan ahli waris ini ngurus lama, transaksinya enggak jadi-jadi. Jadi kita harus bantu terus ke kelurahan, atau biasanya saya ngurus surat kematian juga, karena belum terus sama sekali. Biasanya itu kita harus ikut serta supaya cepat pengurusannya. Saat tanda tangan AJB semua ahli waris harus hadir. Jika salah satu tidak bisa hadir, harus memakai surat kuasa dari notaris. Jadi surat kuasanya notarial, tidak bisa yang di atas materai memberikan kuasa, itu tidak boleh kalau untuk jual beli. Jadi ahli warisnya harus pakai surat kuasa notarial. Ini contoh perhitungan pajak waris. Pajak waris ini rumus yang lama ya, yang baru kemarin itu tidak dikalikan 50%, langsung 5%-nya. Ini yang aturan lama, NJOP tanah dikurangi nilai tidak kena pajak dikali 5%. Kalau yang lalu dikali lagi 50%, jadi lebih murah. Jadi contohnya misalkan kalau Surabaya itu nilai tidak kena pajaknya 400 juta kalau waris. Jadi misal NJOP-nya 1 M, itu dikurangi 400 juta baru dikalikan 5%. Itu nilai pajak warisnya. Biaya-biaya yang muncul pada saat transaksi jual beli properti secondary. Biaya penjual ini ada pajak PPH atau pajak penjual. Itu 2,5% kali harga yang disepakati untuk AJB dan telah divalidasi. Jadi PPH itu divalidasi, BPATB juga divalidasi. Ini kalau salah satu tidak di ACC, harganya harus dinaikkan. Jadi misal harga dealnya 2M, NJOP-nya 1M, itu bisa disarankan mungkin harga validasinya 1,5 M atau 1,2 M gitu. Kalau tidak setuju ya dinaikkan lagi. Biaya notaris. Kalau notaris itu biasanya menyarankan di atas NJOP 20-30%. Tapi kalau di area Citraland, Gra Family, itu NJOP-nya hampir sama dengan harga jual. Jadi tidak jauh beda. Nah, kemarin itu Erika pernah transaksi, NJOP-nya itu sama dengan harga jualnya. Jadi tidak bisa, tetap pakai harga jual. Atau kalau harga jualnya lebih rendah dari NJOP, itu yang dipakai NJOP, bukan harga jual. Jadi harga yang tertinggi yang dipakai untuk wajib. Checking sertifikat itu kurang lebih 500.000, waktunya 4 hari kerja, 3 hari kerja sampai 5 hari kerja. PNBP itu pendapatan negara bukan pajak. Kalau penjual kurang lebih 750 sampai 2 juta tergantung nilai transaksinya berapa. Biaya AJB itu 0,5%. Kalau yang murah bisa 0,3%. Ini tapi kita harus hunting notaris kalau cari yang 0,3. Nah, untuk biaya AJB ini kan dibagi 2, pembeli dan penjual. Biaya validasi itu ditanggung oleh penjual, biasanya 500.000. Dan juga biaya fee broker, fee agentnya.
untuk biaya pembeli ada BPATB, pajak pembeli. Nah, ini 5% kali harga AJB dikurangi nilai yang tidak kena pajak. Kalau Surabaya 75 juta. Kalau Gresik 60 juta, Sidoarjo 60 juta. Jadi tiap daerah itu biaya zoning kurang lebih 500.000 sampai 1 juta, ini juga tergantung lokasi. Cuma biaya zoning sama PNBP itu biasanya di-include-kan sama notaris. Jadi tidak ada rincian seperti ini kecuali pembelinya minta. Kalau minta baru dijabarkan rinciannya. Tapi kalau tidak minta itu langsung global, biaya notaris sekian. Biaya balik nama kurang lebih 0,4% dari nilai AJB. Ini juga tergantung notaris mana, jadi ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi ini, teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Yusuf mengenai prosedur transaksi. Jadi ini cukup lengkap tadi trainingnya, dan ini juga jadi bisa bahan referensi bagi teman-teman yang sudah transaksi. Silakan. Mungkin mengalami kendala Oke, yang Pak di Yusuf. luar ini, tapi transaksi boleh, Pak. Itu Pak Tri ada pertanyaan, kalau penjual PT gimana, Pak? Jadi kalau penjualnya PT itu nilai pajaknya kan real. Jadi penjual atau pembelinya PT itu real, kecuali nanti kalau konsultasi ke konsultan pajaknya bisa diturunkan, mungkin masih bisa, tapi rata-rata itu real pajaknya kalau untuk PT. Dan untuk PT harus Pak diperhatikan Yusuf, minta tolong bisa lihat slide-nya yang kemungkinan Aris ada ya. PPN ya. Kalau PT itu sering transaksi kayak developer itu kan transaksi jual belinya di properti, memang di properti, ya itu kena PPN. Tapi kalau PT itu jual belinya cuma jual aset sekali aja, bukan aset yang banyak, itu tidak kena PPN, Mandi. Jadi kalau kan ada itu perusahaan kena pajak. Tergantung ini, tergantung dia itu PKP yang enggak kan gitu. PKP. Iya, kalau PKP kan kena pajak. Di waris mungkin ada yang ditanyakan, mungkin teman-teman ada kendala di ketika transaksi. Pak Ucup, sorry. Minta Jadi lihat kalau slide-nya yang itu Pak, yang apa namanya? Yang waris tadi, Pak. Yang ini, Pak. Bukan yang waris tadi, Pak. Sebelumnya. Oh iya ini. Halo. Ini rumus yang lama ya. Kalau yang persen kemarin transaksi itu langsung 5%, 50%-nya dihilangkan. Nggak tahu kalau pindah notaris apakah pakai dikalikan 50% atau tidak. Nah, kemarin saya pernah transaksi enggak dikalikan 50%, langsung 5%. Pak, kalau penjualnya PKP itu kena 10% PPN ya, Pak? Iya, PPN. PPN ini kan kesepakatan. Biasanya kan bisa ditanggung pembeli atau kalau ditanggung penjual karena penjualnya PT. Tapi rata-rata ya pembeli kalau kena PPN. Cuma kan kadang pembeli itu tidak mau terlalu besar, lah itu bisa dirundingkan kesepakatan biaya-biayanya gitu. Biarpun bukan PT, tapi kalau PKP tetap kena 10%, Pak ya? Betul ya, Pak ya? Kalau perorangan? Iya, perorangan.
Perorangan saya rasa Benar, enggak kalau ada, Pak. perorangan itu Iya. PKP, kalau perorangan Perorangan PKP PKP. tetap kena, Pak. Tetap kena. Iya, betul. Betul. Oke, makasih. Pak Yusuf, itu ada beberapa pertanyaan mungkin juga bisa dibantu dijawab, diketik itu. Yang Kalau surat hijau bagaimana, bisa ajukan kredit bank nggak Pak Yusuf? Itu. surat hijau terakhir saya dapat kontak di Bank Mas Pion. Cuman kalau limitnya sudah habis, dia enggak terima lagi. Jadi bank lain enggak ada yang mau. Kemarin terakhir itu Bank Mas Pion, cuma ada batas limitnya gitu. Jadi misalkan 1 tahun ini sudah mencapai, ya sudah enggak terima lagi. Terus bagaimana kalau penjual tidak mau kasih fee, kita harus naikkan berapa persen dari harga jual? Itu sudah nutup. Jadi dilepas plus 7%, itu sudah komisi 3%, plus pajak-pajak. Tapi kalau ada biaya-biaya waris dan lain-lain, itu harus di-up-kan 10%. Karena nanti kalau enggak 10%, di bawah itu nanti biayanya jadi kurang, komisi kita kepotong. Oke, terus sertifikat BME itu apa artinya Pak? Kalau untuk pabrik apa itu BME? BME ini apa Pak? Sertifikat BME. Oke, saya juga baru dengar ini dari Bu Susi. Apa mungkin itu BME itu adalah yayasan ya mungkin ya? Biasanya kadang yayasan yang kayak YKP, apa surat YKP. Mungkin ini surat yayasan ya? Kalau surat dari yayasan itu kan butuh pelepasan dari yayasan. Bisa disertifikatkan, tapi ada prosesnya juga. Jadi harus pengajuan ke yayasan, nanti di sana ketua kayak rapat yayasan itu melepas aset itu. Jadi bisa disertifikatkan. Kalau YKP ya setahu saya seperti itu. Kita pengajuan dulu, nanti ada pelepasan dari yayasan. Baru bisa disertifikatkan. Kalau BME saya belum tahu. Oke. Bagaimana kalau ada daerah itu ada pemekaran area? Maksudnya gimana ini Bu Nika? Oke, silakan Jadi, Pak kalau bisa jawab. ada kecamatan di Tandes. Kecamatan di Tandes itu ada pemekaran wilayah. Jadi kecamatannya itu bergeser. Wilayahnya bergeser. Jadi tadinya kayak di pusat pun ada. Di Ponorogo itu ada yang kecamatannya ikut Wonokromo, ada yang Dr. Stomo, itu pemekaran. Nah, itu kalau sudah dulunya Dr. Stomo menjadi kecamatan Wonokromo, ini harus ngurus pemekaran dulu ke kelurahan. Ada pomnya di kelurahan, nanti ngurus itu bayarnya 2 juta. Setelah pemekaran diurus, diajukan kembalikan ke notaris, baru bisa transaksi. Karena enggak diurus pemekarannya dulu, enggak bisa transaksi. Cekingnya ditolak. Harus ngurus pemekaran dulu karena kecamatannya ganti. Itu biayanya kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta di kelurahan. Luar biasa ya, ini apa? Sesi kali ini pertanyaan banyak. Kalau yang sesi yang lain biasanya minim pertanyaan. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Ini penjual minta LOI. Nah, ini untuk keseriusan, Pak. Jadi biasanya ini kan nilainya besar, itu butuh penjualnya ingin tahu pembelinya ini serius enggak. Jadi butuhkan surat LOI ini. Ada pertanyaan lain mungkin, Pak? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya rasa cukup. Terima kasih banyak Pak Yusuf buat penjelasannya.